الحسنى بحسنتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin jamaah ruahan yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam hitungan minggu ya, insyaallah kalau tidak berhalangan puasa itu jatuh pada tanggal 1 bulan Ramadan. Adapun harinya antara hari Senin dan hari Selasa. Tapi kita tetap mengikuti sidang isbat yang telah ditetapkan, yang akan ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan alhamdulillah tarawih tahun ini Kementerian Agama telah memberikan surat edaran untuk menyelenggarakan tarawih baik di musola-musola maupun di masjid-masjid, acara zikir dan semua perkumpulan yang berkaitan dengan acara keagamaan sudah diberikan keleluasaan, tapi tetap prokes tetap kita patuhi insya Allah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan masih pada hidup, amin. Dalam keadaan sehat ya kan, bukan hanya hidup, kalau kagak sehat percuma hidup doang. Dalam keadaan hidup sehat, hidup sehat kalau kagak punya duit sama juga tersiksa. Apalagi mau puasa begini kan biasa kita orang yang rumah adakan unggahan gini ya. Ini apa namanya sudah tradisi Islam Nusantara. Di negara lain nggak ada. Saya lama di Arab itu. Nggak ada selamatan begini. Di Irak juga nggak ada. Boro-boro berkumpul begini. Kita pengajian aja di bom. Di Libya, di Timur Tengah, di negara-negara Islam lain tidak ada. Jadi keseragaman, kebersamaan yang merupakan ajaran daripada para wali songo ini hanya ada di wilayah Islam Indonesia, di wilayah Nusantara. Jadi kita minta dalam keadaan sehat walafiat, punya duit dan dalam keadaan diberi umur panjang. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu. Semuanya itu kita niatkan untuk supaya kuat tarawih dan kuat puasa. Kenapa bapak-bapak dan saudara-saudara? Sebab Rasul sendiri ketika saat-saat menjelang datangnya Ramadan sampai bulan ini bulan Roh, di masa itu beliau tidak pernah berhenti membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini pada hafal belum? Hafal ini. Baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rasul berpuluh-puluh kali membaca ini. Kita jangan berpuluh-puluh kali. Jadikan wirid paling tidak 100 kali. Jadikan wirid supaya kita dikasih umur panjang, badan sehat, duit banyak. Bukan hanya kita, istri dan keluarga. Kemarin 2 hari yang lalu istrinya hidup, lakinya mati, tangga saya. Kan agak enak juga. Ya walaupun mati adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu doa, munajat doa yang disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Panjang umur kami sekeluarga agar bisa puasa bersama-sama, agar bisa tarawih bareng-bareng sama keluarga, agar bisa menikmati indahnya Ramadan bersama orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai. Sebagai mengawali menyambut datangnya bulan suci Ramadan, adanya ruahan unggahan. Bang Samsul mengundang banyak orang begini. Ini semuanya seperti diundang sampai ribuan. Yang datang masuk begini. Ini udah, emang udah begitu. Artinya inilah ketentuan Allah Subhanahu. Tapi ini harusnya kalau Bang Samsul ngadain acara unggahannya orang ke jalan-jalan aja mestinya ini. Sebab kita tahu siapa beliau.
Jadi beliau di sini di kampung apa namanya? Kampung Cikokol adalah orang nomor 1. Orang nomor wahid, amin. Kalau saya bilang orang nomor 1 berarti nanti insya Allah bakal jadi orang yang terpandang. Amin. Dalam rangka apa ini semua kita kerjain bapak-bapak dan saudara-saudara? Lagi-lagi wa izta'anzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah. Ketika Allah mengundang kepada kita, menyeru kepada kita, jika kalian bersyukur atas segala nikmatku, baik nikmatku yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, berupa kesehatan, berupa kekuatan, ya kan, berupa uang, berupa rumah, istri dan anak-anak yang cantik-cantik. Itu semuanya wajib kalian syukuri, kata Allah Subhanahu. La azidannakum, jika kalian bersyukur akan aku tambahkan, falyazdan, bertambah, tidak akan pernah dikurangi. Alhamdulillah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kalian hanya mau menerima saja atas nikmatku, kemudian kalian tidak mau menjadi orang yang dermawan, jadinya maunya jadi orang pelit, koret, medit, bin bahil, bin butut kasiran, bin pantat tilang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna azabi, ingat azabku teramat sangat pedih. Di dunia kamu sebelum mati aku bikin kamu laksa, masuk ke alam kubur tak satu pun ada orang yang datang mentasiahkan jenazah. Siapa yang mau nyelakkan orang pelit? Betul nggak? Betul. Tak seorang pun yang mau datang berduyun-duyun mensolatkan jenazahmu dan mendoakanmu. Paling ambil deh dewek, RT melwek, RT itu kewajiban. Ambil kewajiban, yang lain udah gugur, yang lain nyawatinnya segala orang korek, itu aja kali sadake, pak. Ada di sini begitu? Jangan sampai ada kali. Nauzubillahi min. Walakin kafartum inna azabi lasyadid, bangkit dari kubur dalam keadaan sengsara. Di akhirat Allah sudah sediain neraka tempatnya kembalinya. Dan orang-orang yang semacam ini dikatakan dalam Quran, fawailul lil musallin, salatnya percuma, salatnya tiada guna, walaupun jidat pada hitam, walaupun dia nangis-nangis minta ampun kepada Allah, tapi dia tidak punya rasa dan punya simpati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang miskin. Hanya dia tonton, malah ngomong begini, baca aja lu miskin. Orang udah miskin, baca aja lu miskin. Kayak gua nih kaya. Atau orang miskin, belum aja lu ngerasain miskin kayak gua. Kalau gua miskin udah kebal, lu yang bekas kaya. Lihat orang-orang kaya, kemudian jatuh miskin, kasihan Pak. Lebih miskin dari yang melarat. Betul apa benar? Betul. Kalau yang miskin udah biasa. Udah kebal rumah. Gua mau makan nasi bekas orang udah biasa. Lu biasa makan di restoran, betul nggak? Sekali makan habisin masukan ke 1 juta. Sekarang coba lu makan nasi bekas kucing alias sego. Sego kucing. Makanya ini Bang Samsul luar biasa cerdas dia. Mau memasuki bulan suci Ramadan, kita diundang ini semua. Dalam rangka apa? Menikmati, ya kan, inces salon. Kalau saya bilang entertainment boleh juga kali. Boleh. Organ juga. Iya. Dia meraih keberhasilan semata-mata bukan atas kepandaian dia beserta kru-krunya, melainkan adalah yang paling besar adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah begini mah penutupan berarti kan udah beres semua nih. Kisah angin 1 juta, amin. Ustaz tadi 7,5. Tadi siapa yang memimpin dikit tadi? Siapa tadi? Amin apa? Amin. Kapan lagi bom duit? Iya. Ya Pak. Kapan lagi bom duit? Subhanallah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Sebab kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, rezeki yang kamu keluarin
700.000 akan aku ganti 7 miliar. 1 juta 1 juta Allah lipat gandakan menjadi 1 miliar 700 juta. Gope 500 juta. Kurang apa itu Tuhan? Betul kagak? Betul. Apalagi nih yang pada ntar pulang cepet. Aduh, kalau miskin Pak Samso. Itu saya Pak. Subhanallah, habis lebaran PDK-nya orang banyak pada punya tenda, orang pada banyak punya hiburan. Itu dia semua. Amin. Bisa pagi ini video dulu. Kalau video terpakai semua. Amin ya Rabbal. Amin. Kapan lagi sodako di bulan Syaban, di bulan Roa, 1 kali sodako katakanlah 1 juta. Allah lipat, Allah kalikan 700. Belum nanti bulan Ramadan kita sodako 1 kali sodako Allah lipat gandakan 1000 kali lipat. Bayangin kurang bagaimana Tuhan. Makanya kata Allah la azidannakum, aku tambahin. Sesudah kita wafat nih, kita jadi orang tua dermawan, istri dermawan, suami dermawan. Orang tua yang dermawan ketika dia meninggal, anak-anaknya kan bakal kebelaksa. Amin. Pasti itu. Sebab Allah akan jamin 7 turunan tidak akan mengalami kesusahan, tidak akan mengalami kesulitan. Asarnya atau bekas dari kebaikan orang tua akan mengalir kepada anak-anaknya. Alhamdulillah. Coba siapa yang tidak terkenang dengan kebaikan seseorang? Amin. Saya enggak ada. Misalnya. Emang apa waktu hidupnya Pak? Kalau yang jadi wakil dikasih Kasih lewat. RW sama aja kalau lagi gitu dikasih. Pokoknya kebaikannya nggak ada dah. Di Cikokol selain Bang Samsul. Kan orang mengenang terus. Dikasih mau lewat mana? Iya kan? Anak-anaknya itu siapa anaknya? Anaknya ketika dia meninggal umpamanya anaknya juga dalam keadaan berbahagia, pasti orang pantas. Bapaknya waktu dayanya sama orang baik. Alhamdulillah. Kira-kira Pak mau dapat sebutan kayak tadi ya? Mau nggak? Ayo kita belajar. Kita belajar menirukan sifat-sifat Allah Subhanahu. Lihat Allah kurang bagaimana baik sama manusia. Manusia yang pada nyembah Allah mau wajar kalau dikasih kaya, betul kan? Tapi lihat orang-orang ateis, komunis, maka percaya kan dia sama Tuhan? Mana Tuhan? Begitu. Mana Tuhan? Enak dicolok malaikat mananya. Dia selalu pakai nyata logika. Lihat orang Tiongkok, orang Rusia sebagian, yang mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan, bahwa bumi dan langit ada dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Tuhan pencipta. Tidak ada, dia tidak percaya. Kaya kayaknya. Yang sama Tuhan aja agak mengakui sebagai Tuhan, sebagai Allah, dikasih kaya. Apalagi kita yang rajin ibadah. Sekarang pertanyaannya kan, terus bayang rajin, tapi romana miskin sama gue nempel aman ini. Apa itu yang salah? Coba. Kata ulama, kalau kata kita ini udah tekun banget tapi miskin nyangkat pakai rem, pakai mabur. Periksa. Apa yang diperiksa? Coba. Keilmuan kita dalam berwudu udah bagus apa belum? Satu. Kedua, periksa tata cara sholat kita. Syarat dan rukunnya udah bener apa belum? Secara fikihnya udah benar, baru ningkat. Periksa secara tasawufnya. Kan rukun agama ada 3, ada Islam, ada iman, ada Orang untuk mencapai titik kesempurnaan nggak cukup dengan Islam dan iman, tapi harus ada ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau berbuat ibadah, baik yang langsung berhubungan kepada Allah maupun yang berkaitan dengan segala makhluk Allah, terutama kepada manusia, itu seakan-akan Allah sedang menyaksikan engkau sedekah, Allah sedang menyaksikan engkau menolong orang yang kesusahan. Jika itu semua tidak kau bisa lihat, yakin dan percayalah bahwa kalau kau tidak bisa melihat Allah sedang menyaksikanmu, yakin dan percayalah segala kebaikan yang kau kerjakan
bahwa Allah senantiasa tidak pernah luput pengawasannya atas. Alhamdulillah. Itu namanya apa? San. Itu apa namanya? Ridho. Ikhlas, ridho. Kalau itu bapak-bapak, Islam dan iman sudah kita satukan dengan ihsan. Insya Allah dah sesuai dengan doa yang sering diucapkan oleh kita. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sebagian mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang pandangan hidupnya adalah akhirat semata-mata. Mereka kemudian semuanya bermunajat. Apa yang dikatakan oleh mereka? Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, ketentraman di alam dunia, dan berikan kami kebahagiaan yang bahagia-bahagianya di alam akhirat, yaitu memperoleh anugerah surga. Kemudian waqina adzabannar, hindarkan kami semua daripada siksa. Itulah para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir, salat yang kita kerjakan yang diawali dengan takbir, ya kan? Yang diakhirkan dengan salam. Takbir itu membesarkan Allah, semuanya kecil. Ini yang cakap juga kecil, harta yang banyak juga kecil, pangkat dan jabatan yang tinggi kata orang itu juga kecil. Segala macam urusan duniawi yang berkaitan dengan makhluk, ketika kita sudah berkata Allahu Akbar, itu semuanya kecil. Yang besar siapa? Hanya Allah, dengan segala kekuasaannya, dengan segala maha rahman dan rahimnya, dengan segala maha kasih sayangnya kepada kita. Lalu kita sadar diri, kita dalam melakukan sholat itu Pak, ada yang namanya ruku, kemudian ada yang namanya iktidal, ada yang namanya sujud, ada yang duduk di antara dua sujud, ada sujud lagi, ada berdiri, ada duduk tawarruk, ada duduk iftirosh, ada duduk tawarruk. Pada akhirnya semuanya kita menoleh dan ke kanan dan ke kiri, seraya yang kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini senada dengan yang Allah ingatkan kepada kita. Jika kita pengen hidup di mana aja kita tinggal, sehat, selamat, berkah, panjang umur, disenangi oleh banyak orang, Allah ingetin kepada kita, duribat alaikumul zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan aku timpakan kepada kalian di mana saja kalian berada, dan di mana dan apa saja usaha kalian. Akan aku timpakan kehinaan, kemelaratan, musibah, penyakit, dan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kalian. Kata Allah, illa, kecuali orang-orang yang aku tidak akan hinakan, orang-orang yang tidak akan aku celakai, orang-orang yang tidak akan aku timpakan musibah, kebangkrutan, segala macam hal-hal yang tidak menyenangkan pikiran dan hatinya. Illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Kecuali kata Allah, orang yang senantiasa menjaga hubungan baiknya kepada Allah, sholatnya cakap, amin, puasanya cakap, syahadatnya mantap, zakat infak sedekahnya mantap, umroh dan hajinya mantap. Ini orang akan dimuliakan Allah Subhanahu. Kemudian wa hablin minan nas, baik sama bini, baik sama bini, baik sama anak. Kayak Bang Samsul perhatian sama anak buah, terus perhatian sama tetangga-tetangga yang miskin, RT RW perhatian sama masyarakatnya, amin. Ketua DKM perhatian sama merbon, perhatian sama pengurus-pengurus masjid, perhatian sama jamaah-jamaah yang miskin. Itu artinya baik kita kepada Allah kita berhubungan, baik kita kepada manusia juga berhubungan. Itu akan memperoleh hidup yang bahagia, hidup yang mulia, hidup yang sejahtera dari dunia sampai masuk ke alam kubur, sampai bangkit nanti dari alam akhirat, dari alam kubur menuju akhirat. Itu kita memperoleh apa yang kita dambakan, yaitu kebahagiaan dunia, kebahagiaan insya menoleh ke kanan dan menoleh
diri adalah perhatian kita kepada yang hidup, termasuk perhatian kita kepada yang sudah wafat. Ini hari, ini sore ini, Bang Samsul kirimkan doa untuk ahli kuburnya. Apa dikira ahli kubur kagak tahu terima kasih? Dia baru ucap terima kasih Sul. Terima kasih. Litri ini kan mau meninggal mayat doanya rumahnya. Bapak masih ada? Ada filsafat. Mak, udah gak ada. Itu semuanya pada ngomong begini. Terima kasih, lu pada ingat sama gua. Didoakan kita dari alam kubur. Sesudah ini ziarah ke Samsul, datengin ke makam-makam. Betapa bahagianya seorang ibu, seorang ayah, seorang encang-encing yang datang di atas, yang datang ke makamnya ponakannya, yang datang ke makamnya anaknya, mantunya, keturunannya. Walaupun orang lain yang datang baca Yasin, anak cucu sudah membaca Fatihah sekali misalnya, itu lebih disukai oleh ahli kubur kita. Alhamdulillah. Udah pada ziarah Pak? Belum. Kapan? Besok insya Allah. Berapa? Habis Jumat cakep. Iya. Iya. Kalau bisa. Bagaimana Pak Ustaz hukumnya ziarah bulan puasa? Lanjut. Kan katanya apabila idza jaa fi syahri Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, ya kan, wa guliqat abwabun nar wa futihat abwabul jannah, ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga. Itu berarti orang yang di alam kubur yang disiksa pre. Kita jangan picik logika. Justru walaupun umpamanya di pre siksa kubur, itu berstok amal. Bulan Syawal atau disiksa Ada stok. Hai malaikat begini mana masih banyak. Jangan dipukulin. Justru Pak, kalau menambah ibadah ziarah di bulan puasa 4 kali itu tiap hari Kamis atau hari Jumat sore, waya-waya menjelang katanya kuburan bapak sambil ngelamun Pak, tinggal seminggu lagi. Bocah pada menikah. Siapa tahu dia nyaut. Tenang kan? Mana bapak sampai alam sutra ada belum? Jual. Pokoknya Pak, ibadah yang kita lakukan berkaitan kepada yang hidup plus berkaitan kepada yang mati, semuanya akan berimbas baik kepada kita. Amin. Yang hidup doain, yang mati juga ngedoa. Doain. Kalau kita hidup banyak doa berarti banyak cinta. Kalau sudah banyak doa banyak cinta, sepertinya hidup ini pengennya lama dan lama, betul nggak? Betul. Tapi coba kalau hidup banyak caci maki, sumpah serapah, kayaknya walaupun kita banyak mendingan dari kamu. Betul kagak? Betul. Orang akhirnya ada hidup sama kita. Iya. Kamu plengos, lo kagak ludahin kan suwe kalau hidup. Salah apa gua? Hah? Plengos. Ditanya ludahin sok suwe kan? Tinggal di atas kubur. Itu artinya sudah tak berguna lagi kita hidup. Jadi sekarang kita alhamdulillah semuanya para tetangga-tetangga baik sama kita. Amin. Tetangga-tetangga pada akur sama kita. 1000 atau 100 atau 200 orang yang ada di sini, 2-3 orang yang ada suka, itu normal. Normal, Jangan biasa. ngimpi Bang Samsul orang sekampung itu mana mente semua. Jangan ngimpi Ustaz Kusnadi semua jamaah nunduk sama mente semua. Ada yang lawan mah pasti. Jangan pula orang anak aja yang lawan. Betul. Anak yang kita dari kecil kita gedein, udah gede kita sekolahin, kita kawinin, kita bikin rumah, tetap aja bapak tuding-tuding. Bapak apa tuh? Ada kan yang begitu? Ada. Maki-maki hiburan akhirnya, apalagi orang lain. Jadi Allah saja Tuhan yang Maha Mencipta, yang menguasai alam jagat raya. Tidak semua makhluk manusia ciptanya tunduk sama Allah. Betul tak? Betul. Apalagi kita manusia. Jadi adalah sebuah keegoisan. Kalau kita pengen semua masyarakat tunduk pada kita semua, nggak ada ceritanya. Kalau bandingkan dengan manusia, siapa Pak manusia yang paling baik sedunia, baik di langit maupun di bumi? Nabi Muhammad. Musuhnya bukan orang lain, encingnya Abu Jahal Lahab. Encingnya tuh mati musuhin Nabi. Tapi yang musuh dia sebelum mati masuk Islam. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Beliau bantu berlian, Samsul, angin, terus Nadi, batu kolar. Kalau pakai stok agak laku, betul kagak? Betul kagak? Kita batu kolar ini Pak. Kalau nggak disetrek ada yang beli. Siapa yang beli batu kolar
koral satu, paling buat gosok daki. Kita gak ada harganya. Makanya justru kita mengikuti ajaran Nabi, kita berselawat kepada Nabi. Harapan kita batu kolar nyampur sama berlian, walaupun kagak diborong, ikut sama batu berlian. Mendingan dipegang, masih mending dipegang-pegang. Ini ada batu kolar di sini, kan dipegang juga ya. Ya kan karena nyampurnya sama batu berlian. Coba kalau batu koral semua dituang sama supir, buat buruk. Dasar ada batu berliannya mah. Awas baik-baik itu, ya kan? Batu kolar jangan baik-baik hilang juga. Sebab itu dia tadi yang melindungi adanya batu berlian di sini, kira-kira begitu. Artinya Rasulullah adalah batu berlian. Kita di batu kolar. Agar bagaimana di batu kolar bisa menjadi mulia, nyampur dengan ajaran Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Baru kemarin ulama besar kita wafat, Kiai Haji Muji Tutusi bin Haji Dimyatinya. Itu adalah musibah besar buat kita. Pada sedih nggak Pak? Sedih. Ya, kalau kita enggak sedih, itu kita dikatakan munafik. Malam yahzan bi mautil ulama bahwa munafik. Siapa orang yang mendengar kiai mati, cenangah, cengenges, nyengir, kagak ada sedih-sedihnya. Kata Nabi, fahuwa munafik. Cukup baginya sebagai kelompok daripada orang-orang munafik. Makanya kita berduka, ya bersedih dengan wafatnya seorang ulama, dengan memperbanyak doa supaya kita dan anak keturunan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Supaya sepeninggal Abu Yahya Uji Turutusi ada penggantinya. Ulama yang bisa mengayomi masyarakat Banten. Insya ada dua lagi. Ulama Abu yang Muhtadi Dimyati Cidahu dan Abu Yasari di sini. Itu dua Banten. Ya kan? Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur dan mendoakan kita semua masyarakat Banten agar aman sejahtera lahir dan batin. Memasuki Ramadan kita semua pada sehat. Amin. Ya Rabbal. Jadi kata-kata bijak dari kisah Kuangin, orang yang baik adalah orang yang senantiasa menjaga hubungan baiknya kepada Allah, menjaga hubungan baiknya kepada semua manusia. Dan orang yang bijak adalah orang yang baik, orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang yang hidup dan senantiasa tidak melupakan orang-orang yang sudah wafat. Itulah ajaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, oleh para sahabat, oleh para wali, oleh para ulama dan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal. Kita fatihai buat Bang Samsul, Bang Fawitri, dua-duanya serta anak-anaknya pada sehat walafiat panjang umur dalam Tuhan, diberikan keberkahan pada usahanya. Amin. Pula kita semua yang hadir di sini nih, kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita dipanjangkan umur, diselamatkan lahir batin, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan keberkahan, keberuntungan dari dunia sampai ke negeri akhirat. Memasuki Ramadan, tarawih semuanya cukup. Puasa juga cukup. Tidak ada kekacauan, tidak ada musibah, tidak ada masalah. Semuanya dalam keadaan damai. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian yang sedang kurang sehat diberikan ketabahan, kesabaran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, dinormalkan kembali kesehatannya, keluarganya merawat, diberikan kesabaran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين يا مجيب السائلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ومشايخنا ولمعلمنا ولمن حكم علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما استغفرناه من قولنا أستغفر الله العظيم وما هللناه من قولنا لا إله إلا محمد رسول الله وما سبحناه من قولنا سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام
وإلى جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى حضرة Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa khususan ila jami ahli kubur min ahli keluarga Bang Samsul dan keluarga Ibu Fitri dan semua keluarga kita yang sudah menjadi ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi hadhihi al-qaryah wa aina ma kanu min masyarik al-ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum ووسع مدخلهم ونور قبرهم وتقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وازواجا خيرا من ازواجهم وادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم اجعل قبرهم روضه من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النيران بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعة جميع الأنبياء والمرسلين وبكرامة الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وبشفاعة القرآن العظيم ليومنا هذا إلى يوم القيامة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا واقضي حوائجنا في كل حال اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وذريتنا قرة أعين وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين sama-sama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mohon maaf lahir batin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.